pembelajaran. 1. Mengoperasikan alat ukur, jangka sorong, dan mikrometer skru. 2. Menentukan hasil pengukuran dengan jangka sorong dan mikrometer skru. Rahannya, masukkan uang logam yang akan diukur diameternya, kemudian geser lagi sehingga rapat. Yang terakhir adalah kita putar skrupnya. Nah, kalau sudah silakan digerakkan. Kalau tidak bergerak, nah kalau seperti ini berarti kurang rapat. Silakan diulangi. Diameter dari uang logam Rp200. Kita lihat skala utamanya ada angka berapa di sini? Yang lurus dengan angka 0 adalah angka 5. Ya, di sini ada angka 2 berarti 2,5. Sedangkan skala noniusnya antara 0 dan 10, bilangan yang berhimpit ada angka 1. Angka 1. Kita bisa menghitung berapakah diameter uang logam Rp200 dengan rumus jangka sorong sama dengan skala utama ditambah skala nonius dikali 0,01 dengan satuan cm. Tadi sudah diukur bahwa skala utamanya adalah 2,5 ditambah skala noniusnya adalah 1 dikali 0,01 cm, sehingga hasilnya 2,5 ditambah dan caranya adalah buka rahangnya, putar rahang, kemudian masukkan kertas yang akan diukur tebalnya, rapatkan kembali rahangnya. Kalau sudah, putar penguji sampai bunyi. Oke, baru kita baca berapakah ketebalan kertasnya. Di sini skala utamanya menunjukkan angka 0 dan skala noniusnya lurus dengan sumbu utama menunjukkan angka 15. Berikutnya kita akan mengukur ketebalan kertas yang tadi sudah diukur dengan rumus mikrometer skru sama dengan skala utama ditambah skala nonius dikali 0,01 satuan milimeter. Tadi skala utamanya adalah menunjukkan angka 0, skala noniusnya menunjukkan angka 15. Sehingga hasilnya 0,15 ditambah 0,15 satuannya milimeter. Sehingga ketika ketebalan kertas di sini 0,5, kita bisa mengetahui lebih jelas bagaimana cara mengukur jangka sorong dan mikrometer skru. Kita simak video berikut ini. Alat ukur fisika.
Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Berbagai alat ukur dalam fisika. Ketika akan mengukur suatu objek, maka diperlukan alat yang sesuai dengan besaran yang diukur. Alat ukur dalam ilmu fisika dibagi menjadi 5 kategori, yaitu alat ukur panjang, digunakan untuk mengukur panjang suatu benda, terdiri dari mistar, jangka sorong, mikrometer skrup. Alat ukur massa, untuk mengukur massa benda digunakan alat yang disebut dengan neraca atau timbangan. Alat ukur waktu, jam, stopwatch. Alat ukur suhu, termometer. Alat ukur listrik. Untuk mengukur suatu rangkaian listrik, terdapat 2 macam alat ukur yang digunakan, yaitu ampermeter analog dan digital. Umumnya, alat ini digunakan oleh para teknisi sebagai alat multitester listrik, yaitu gabungan dari fungsi ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter. Jangka sorong. Jangka sorong yang paling sering digunakan dalam kegiatan pengukuran adalah jangka sorong analog. Dapat dibedakan berdasarkan ketelitian yang dimilikinya. Bagian-bagian jangka sorong. Mari kita perhatikan secara cermat perbedaan ketelitian yang dimiliki oleh setiap jangka sorong analog. Jangka sorong ketelitian 0,1 mm, ciri jangka sorong memiliki ketelitian 0,1 mm. Skala noniusnya dibagi menjadi 10 bagian. Bagian-bagian jangka sorong terdiri dari rahang pengatur garis tengah dalam, rahang pengatur garis tengah luar, skala utama, skala nonius, dan pengukur kedalaman. Cara penggunaan. 1. Letakkan benda yang akan diukur pada rahang jangka sorong. 2. Gerakkan batang, geser sehingga benda benar terjepit oleh rahang jangka sorong. 3. Putar pengunci jangka sorong. 4. Nyatakan penunjukan skala utama dalam milimeter. 5. Amati skala utama yang paling dekat dengan titik 0 dari nonius. 6. Amati secara cermat skala nonius yang paling berhimpit dengan skala utama. 7. Dimensi panjang benda adalah jarak skala utama ke titik 0 nonius ditambah jumlah dari skala nonius dari 0 sampai skala nonius yang paling berhimpit dengan skala utama. Cara membaca skala. Jangka sorong sama dengan skala utama ditambah skala nonius dikali 0,1 mm. Mikrometer skrup. Dibandingkan dengan jangka sorong, mikrometer skrup memiliki skrup yang mempunyai ketelitian yang lebih baik. Ketelitian mikrometer adalah 0,01 mm. Bagian-bagian mikrometer skrup. Landasan poros, poros, bingkai, kunci poros, selubung dalam skala utama, selubung luar skala nonius, roda gigi. Cara menggunakan. 1. Letakkan benda yang akan diukur pada rahang mikrometer skrup. 2. Putar skala pemutar kasar atau skala nonius sampai rahang putar tepat mengenai benda. 3. Putar pemutar halus sampai terdengar suara klik. Hentikan pemutaran. 4. Putar pengunci mikrometer skrup supaya tidak bergeser. 5. Amati skala utama yang paling dekat dengan skala putar nonius. 6.
Amati skala nonius yang paling berhenti dengan skala utama. 7. Dimensi panjang benda atau ketebalan benda adalah jarak skala utama ke titik 0 nonius ditambah jumlah garis skala nonius dari 0 sampai skala nonius yang paling berhimpit dengan skala utama. Cara membaca skala. Mikrometer sekrup sama dengan skala utama ditambah skala nonius dikali 0,01 mm. Tugas: kerjakan pada buku tulis kalian, kemudian foto hasil jawaban. Selanjutnya, kirim foto jawaban ke Google Classroom. 1. Buatlah rangkuman materi pengukuran. 2. Berapakah panjang penghapus berikut yang diukur dengan jangka sorong? 3. Berapakah diameter buah apel di atas yang diukur dengan mikrometer sekrup? Selamat mengerjakan. Demikianlah tadi video yang sudah kalian saksikan.